sola scriptura. Nah, teman-teman bertanya-tanya nggak sih, apa sih itu sola scriptura, terus kayak sejarah dan makna di generasi ini? Pasti bingung banget dong ya. Nah, tenang aja karena kita akan belajar bareng hari ini ditemani oleh pembicara kita nanti, yaitu ada Kak Alexander Agus Elias Nanlohi. Apakah Kak Alex sudah ada di ruang Zoom? Halo, selamat Halo malam Kak Alex, teman-teman. bagaimana kabarnya? Baik, puji Oh, Tuhan. puji Terima Tuhan. kasih. Oke, jadi Senang Kak bisa Alex, ketemu. oh iya, jadi Kak Alex ini merupakan staf perkantas di Jakarta dan juga merupakan hamba Tuhan yang giat melayani juga ya. Oke, nanti kita akan kenal lebih dalam lagi bersama Kak Alex. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi nih, kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Mari teman-teman menyiapkan posisi terbaik, menyiapkan hatinya. Kita akan berdoa dulu. Doa akan saya pimpin. Mari teman-teman. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa yang mengalir di dalam kami hari ini Bapak, terkhusus juga saat ini. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu, walaupun dalam jaringan, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan tetap merangkul kami menjadi satu dalam acara Sola Scriptura hari ini. Kami menyerahkan acara hari ini Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir, juga menyerahkan untuk pembicara kami, Kak Alex. Biarlah apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami dapat kami dengar dan dapat kami pahami dengan baik. Seluruhnya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, pasti ini kan ada banyak banget ya pesertanya, ada berapa tuh? Ada 34 ya kalau nggak salah ya. Ada 54 nih, banyak banget kan. Eh, tapi nih kan biasanya kalau belum pernah ketemu nih, susah ya untuk satu hati gitu. Nah, aku mau ada sedikit games nih teman-teman. Aku pengen mengetes nih seberapa satu hatikah teman-teman walaupun nggak kenal. Nah, nama gamesnya adalah One Heart. Oke, keren banget ya, kayak motor sebelah gitu. One Heart judulnya. Nah, tapi satu permintaanku nih sebelum mulai, teman-teman harus on cam dulu nih teman-teman, karena gamenya syaratnya ya cuman on cam dulu nih. Yuk, aku tungguin sampai teman-teman on cam deh. Yuk, 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 on cam dulu deh. Sembari nunggu teman-teman on cam, aku mau menjelaskan gamenya nanti ya. Jadi One Heart ini nantinya aku akan mengucapkan satu kata. Nah, dalam hitungan ketiga, teman-teman bergerak yang sesuai atau mempresentasikan kata-kata yang aku sebutkan nih. Contohnya ya, misal nanti aku menyebutkan macan. Nah, teman-teman nanti bergerak dalam hitungan ketiga, gimana sih gerakan macan gitu? Mungkin bisa kayak gimana ya? Maksudnya bisa tunjukkan gimana tuh macan? Oke. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita kita coba dulu aja nih. Coba yang belum on cam, aku minta tolong banget untuk on cam dulu. Kita coba soal pertama ya teman-teman. Oh ya, bergeraknya harus langsung gitu ya, nggak boleh nunggu teman-teman yang lain gitu. Kita mau cek apakah teman-teman sudah satu hati. Wadaw. Oke, soal yang pertama nih. Makan. Satu, dua, tiga. Ya, gimana tuh makan tuh? Oke, udah hampir satu hati ya teman-teman. Udah hampir nih, masih kurang lagi ya. Yang kedua adalah apa ya? Selfie. Satu, dua, tiga. Oke, mantap banget. Lagi. Masih 50% nih satu hatinya. Oke, lagi ya. Patah hati. Waduh. Satu, dua, tiga. Oke, keren. Masih kurang nih, masih kurang. Lagi ya teman-teman. Dan di sini juga boleh bergerak sesuai gerakannya, oke. Soal berikutnya adalah kasih. Satu, dua, tiga.
Aduh, ada yang kayak gini, masih kurang satu hati teman-teman. Lagi ya, satu terakhir nih. Apa ya? Menangis, 1, 2, 3. Oke, mantap banget. Keren. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, udah keren banget ya. Nah, kan kita udah berkenalan, kita udah juga menyatukan hati kita. Kita mau lebih menyatukan hati kita lagi, kita mau menyanyikan pujian, satu pujian sebagai saudara seiman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sang hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita ulangi lagi teman-teman dari awal ya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui Lagi kita bertumbuh dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Oke teman-teman, kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menyiapkan hati kita
Teman-teman, saya persilakan untuk mengambil posisi yang paling nyaman, menyiapkan hatinya teman-teman. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke altar Tuhan. Kita mau bawa pujian kita, penyembahan kita dengan lagu Layak Dipuji Disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kita pujikan lagi lagu ini dari awal dengan hati yang lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Pujikan lagi layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari teman-teman, biarlah setiap hati kita, setiap mulut kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Katakan bahwa Allah sungguh Allah yang satu-satunya layak disembah. Allah yang bertahta di bumi, di surga, dari dulu, sekarang, dan selama-selamanya. Mari teman-teman, naikkan pujian Bapa, kami menaikkan pujian kami kepadamu. Kami rindu untuk bersekutu, kami rindu untuk mendengar nama Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk belajar lebih banyak mengenai firman Tuhan. Siapkan hati kami Bapa untuk menjadi lahan yang subur, yang siap Engkau tanami dengan firman-Mu yang nantinya akan berbuah baik, berbuah manis, dan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah.
Kita muliakan lagi lagu ini dengan hati yang penuh bersyukur, penuh penyembahan. Hosana, Hosana, Dia akan sekali lagi lebih kencang teman-teman. Hosana, Hosana, dipuji disembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia, Namamu besar, namamu besar dan mulia, namamu besar sungguh terpuji. besar dan mulia. Kepada Kak Alex, saya menyerahkan waktu dan tempatnya. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mengagumi Engkau ya Tuhan, karena sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa, yang tidak berhenti bekerja sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan itulah yang malam hari ini kembali kami akan dengarkan bersama ketika kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, juga nanti ada diskusi, interaksi di antara kami, Tuhan yang menolong, agar kiranya kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita sama-sama boleh beribadah, dan juga kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan juga melihat satu peristiwa penting di dalam sejarah kekristenan, yaitu peristiwa reformasi. Saya bersyukur teman-teman GPS juga dan panitia boleh mengumpulkan teman-teman dari berbagai latar belakang gereja untuk kita sama-sama belajar ya, melihat bagaimana reformasi ini juga menjadi bagian penting yang seharusnya kita rindukan sampai hari ini pun gereja Tuhan terus menghidupinya. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan, kita akan melihat tentang sola scriptura, sejarah dan makna di generasi ini, ya. Dan saya ingin mendasarkan pemahaman kita kepada satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Mari kita akan melihat ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Saya sudah menuliskan ayatnya, ada di layar, teman-teman boleh ikuti pembahasannya, dan nanti kita akan juga bisa berinteraksi ya. Nanti di akhir ada kesempatan untuk kita bertanya jawab. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang sola scriptura, ya, tentang hanya kitab suci. Itu menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan di dalam sejarah kekristenan secara khusus. Kalau bicara tentang Alkitab, saya yakin sih kita semua pasti sekarang punya Alkitab, apalagi sekarang bisa di HP, begitu ya, bisa di laptop. Begitu gampangnya kita punya akses dengan Alkitab. Bahkan dalam satu survei dikatakan demikian ya, teman-teman, ini Alkitab itu nomor 1 dari top 10 most read books in the world. Wow, sebenarnya menarik juga ya, ada Harry Potter di situ ya. Kalau kita lihat ini karena luar negeri begitu ya. Jadi ini survei yang dilakukan. Tetapi kalau kita melihat apa sebenarnya Alkitab itu, apakah kitab suci itu, maka kita melihat bahwa sebenarnya iman Kristen didasarkan kepada penyataan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Coba, dari mana kita tahu Yesus mengasihi kita? Wah, the Bible tells me so. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati menggantikan kita? Dari Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa dosa berakhir pada maut? Dari Alkitab. Dari mana kita tahu bahwa di dalam Yesus kita memiliki hidup yang kekal? Adalah di dalam Alkitab. Karena itu perhatikan. Sebenarnya iman Kristen ketika Alkitabnya diambil, hancur. Karena iman Kristen dibangun di atas dasar firman Tuhan yang dituliskan, yang kemudian kita terima di dalam sejarah sebagai 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, totalnya 66 kitab. Ini menjadi dasar hidup beriman kita. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya ini luar biasa. Ketika kembali kita membaca apa yang dituliskan oleh Paulus tadi, Paulus berkata di pasal 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Maka kita melihat apa artinya Allah mengilhamkan. Disinilah kita bertemu dengan kebenaran tentang kitab suci kita. Kitab suci kita bukanlah ditulis dari langit, tidak. Tetapi ditulis oleh penulis-penulis manusia yang diilhamkan Allah. Sehingga di dalam anugerahnya kita lihat ini sungguh luar biasa ajaibnya ya. Memang kalau kita mempelajari kitab suci kita tahu bahwa ini ada 39 kitab perjanjian lama, ada 27 perjanjian baru, totalnya 66 kitab. Dan yang menarik, ini dituliskan dalam kurun waktu lebih dari 1.600 tahun, ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, yang bahkan hidup di dalam waktu yang berbeda, di dalam latar belakang yang berbeda, tetapi meskipun banyak perbedaan itu, tetapi yang menarik, bahwa pesan Alkitabnya itu satu. Ya, ini satu kesatuan, dan ini hanyalah mengingatkan kita, bahwa ada penulis ilahi, yaitu Allah sendiri, yang bekerja di balik seluruh peristiwa yang terjadi. Teman-teman, menarik ya. Misalnya Musa tulis hukum Taurat, 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa itu nggak pernah janjian ya, nggak pernah rapat redaksi sama Matius, nanti kau tulis bagian sini ya. Nggak pernah rapat redaksi misalnya dengan Lukas, nanti kamu tulis Kisah Rasul. Tetapi kalau kita melihat pesannya sangat utuh.
Mulai dari perjanjian lama sampai nanti ketika kita membaca kitab Wahyu, kita melihat satu kesatuan yang indah bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik ini adalah Allah yang juga akan menggenapinya sampai pada akhirnya. Karena itu di dalam kekristenan, kitab suci menempati posisi yang utama. Beberapa gereja bahkan lambang gerejanya pakai Alkitab, begitu ya. Beberapa gereja aksesoris yang dibuat di depan altar adalah Alkitab. Nah, kita ini gereja-gereja, kalau saya lihat sekilas tadi, gereja-gereja reformasi, ada dalam arus protestanisme, maka kita melihat biasanya Alkitab menjadi bagian penting di dalam ibadah kita. Ya, nah makanya nanti teman-teman bisa memperhatikan. Nah, waktu saya mempersiapkan ini, saya nggak mau buru-buru lompat ke Martin Luther ya. Karena sebenarnya apa yang Luther lakukan itu bukan hal yang baru pertama, satu-satunya orang yang melakukannya. Bahkan di dalam sejarah, di dalam Alkitab sendiri, kita melihat satu kebenaran. Saya harap kita pegang kebenaran ini ya. Saya menyimpulkan bahwa reformasi sejati terjadi ketika umat Allah berjumpa dengan firman Allah. Saya ulangi. Reformasi sejati terjadi sebenarnya ketika umat Allah berjumpa dengan Allah di dalam firman-Nya. Itulah yang bisa kita pelajari dari beberapa kisah di Alkitab. Saya pilih 2 buat kita yang cukup jelas. Kalau kalian pelajari reformasi Raja Yosia, Yosia ini naik tahta masih umur 8 tahun. Nanti bisa baca kisahnya di 2 Tawarikh. Nah, coba kita lihat sebentar. Saya menuliskan 2 Tawarikh 34. Ketika mereka mengeluarkan uang, jadi waktu itu Yosia ini kan raja yang melakukan pembaharuan, makanya dia terkenal sebagai reformator ya, dia reformator yang melakukan pembaharuan. Waktu itu dia juga meminta untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah, waktu perbaiki rumah Tuhan menarik nih ya, coba lihat ayat 14. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Wow, umat Allah memang waktu itu sih belum punya mesin fotokopi, belum ada mesin cetak, jadi pastinya kitab itu terbatas dan ditaruh di rumah Tuhan. Tetapi bayangkan sampai kitab ini tanda kutip dikatakan menemukan, berarti kayak kececer gitu loh teman-teman ya. Oh, menarik juga nih ceritanya. Menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaran Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lucu ya. Kitab Taurat ya ada di rumah Tuhan gitu ya. Bayangkan kalau gereja nggak punya Alkitab. Lucu banget buat kita sekarang ya. Tapi inilah yang terjadi dalam hidup umat Israel yang mereka punya bait Allahnya tapi nggak punya atau tidak membaca merenungkan Taurat Tuhan. Makanya ketika ditemukan ini, lihat ya, dilaporin, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Karena Yosia menugaskan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Nah, makanya mereka memperbaiki, ketemu ya. Nah, lihat ayat 17. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. 18. Safan, panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu. Nah, ini respon luar biasa. Dikoyakkannya lah pakaiannya. Mengoyakkan pakaian pada waktu itu adalah tanda berkabung. Tanda duka cita. Mengapa?
Teman-teman lihat apa menjadi respon Raja Yosia, ya. Kita lihat di ayat berikutnya. Ayat 20. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkiah dan kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitra negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya. Perhatikan 21. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Lihat alasannya. Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi ternyata pada waktu kitab ditemukan, Raja Yosia sadar bahwa mereka tidak memelihara firman Tuhan, karena itu murka Tuhan hangat kepada mereka. Dan ini hal yang menarik sekali. Pembaharuan terjadi, reformasi terjadi ketika ketika umat Allah berjumpa dengan firman Tuhan. Wah, ini menarik. Esra, satu tokoh lagi. Di dalam kehidupan sejarah Israel, akhirnya mereka dibuang, ya. Nah, pulang dari pembuangan, ada beberapa gelombang yang pulang dari pembuangan. Salah satunya adalah Esra. Esra, lalu kemudian nanti ada gelombang berikutnya Nehemia. Makanya kitabnya nempel, Esra dan Nehemia. Sehingga kalau teman-teman memperhatikan, ini dua tokoh reformasi. Esra karena dia imam, dia membaharui dari ibadah. Dan Nehemia karena dia adalah PNB ya, pegawai negeri Babel ya. Karena dia kan waktu itu bekerja di Babel ya. Nah, dia pulang juga. Dan apa yang terjadi? Dia juga melakukan pembaharuan. Jadi lihat, rumah Tuhan dan ibadah dibangun oleh Esra, dan bagaimana tembok. Nah, untuk keamanan itu dibangun oleh Nehemia. Ini dua tokoh yang luar biasa melakukan reformasi. Tapi yang menarik sekali, perhatikan, ketika dicatat tentang Esra, maka kita menemukan kalimat ini. Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Wow, ini penting. Banyak yang cuma suka meneliti, tapi nggak mau melakukan. Serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi tekad ini bagi saya luar biasa. Setiap waktu ketika ada orang-orang yang care dengan firman Tuhan, peduli dengan firman Tuhan, terjadi kebangunan rohani yang besar. Makanya sejak mengerti hal-hal seperti ini, Kak Alex jadi sadar ya, kerohanian atau kebangunan rohani itu terjadi kalau kita membawa umat Tuhan berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Jadi bukan settingnya, wah bikin KKR nih, cari pembicaranya yang suaranya kenceng gitu ya, supaya nanti kayaknya wah begitu ya. Bukan itu yang menjadi alasan utama kebangunan rohani, hanya ketika umat berjumpa dengan Tuhan di dalam firman. Perhatikan di kitab Nehemia. Lihat bagaimana Esra berperan ya. Nehemia pasal 8, kalau kalian lanjutkan, maka kita membaca kalimat ini. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Itu berapa jam ya? Ini kita dengar firman sebentar aja udah capek gitu ya. Nah, perhatikan responnya. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ingat, waktu itu yang punya kitabnya kan cuman yang di depan ya. Nggak kayak kita sekarang punya di HP masing-masing, bisa lihat ya, waktu itu nggak ada seperti itu.
hanya imam di depan yang pegang. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Lalu di sisinya, di sebelah kanan berdiri ini nama-nama orang yang bersama dia ya. Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Perhatikan apa yang terjadi. Ayat 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu, pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang yang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Waktu itu dengar firman berdiri ya. Nah, lihat lagi ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Ini yang kita pahami sekarang dengan namanya khotbah. Ayat dibacakan, dikasih keterangan supaya dimengerti. Lalu lihat respon jemaat itu. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu. Nah, ini dua reformator. Dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semua, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Wow, ini kehausan yang luar biasa. Ayat 12. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Oke ya. Saya belum klik. Nah, lihat lagi ayat 13. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Perhatikan kalimat itu. Mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka itu. Lalu apa yang terjadi? Ayat 19 menutup dengan bagian-bagian kitab Taurat itu dibacakan tiap hari. Dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya. Mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Saya cuma ingin ingatkan bahwa kebangunan rohani, reformasi sejati terjadi ketika firman Tuhan kembali menempati posisi yang penting. Dan ketika itu terjadi, maka ada respon umat ya. Responnya apa? Sadar dosa. Bahwa ternyata selama ini kami tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Makanya kalau ada orang belajar Alkitab, tambah belajar Alkitab, tambah sombong, wah salah besar ya. Sebenarnya ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan itu mengoreksi hidup kita, meneliti hidup kita, mengevaluasi hidup kita. Saya setuju waktu lihat status, ini baru semalam kalau nggak salah ya. Salah satu yang saya ikuti di Twitter ini, Pastor Timothy Keller ya, Pendeta Timothy Keller, dia bilang begini. If we feel more righteous as we read the Bible, kalau kita waktu baca Alkitab merasa kita benar, kita salah baca. We are misreading it. We are missing its central message. Kita kehilangan pesan utamanya. We are reading and using the Bible rightly only when it humbles us. Kamu pakai Alkitab dengan benar ketika waktu kamu baca itu membuat kamu merendahkan diri, mengkritik dirimu, dan juga mengingatkan kita, meneguhkan kita tentang kasih Allah dan anugerahnya. Meskipun kita ini banyak pelanggaran. Jadi makanya lihat ya, responnya tuh menarik tadi. Pada nangis teman-teman ya.
Wah, kita kalau lihat anak sekarang mungkin malah kebalik gitu ya. Apakah ada respon seperti itu ya waktu berjumpa dengan Tuhan lewat firman? Luar biasa. Saya kutip lagi satu kalimat dari seorang pendeta, namanya pendeta John Stott. Beliau berkata begini, jika Alkitab adalah penyataan Tuhan tentang dirinya, pribadinya, perjanjiannya, perintahnya, jelaslah bahwa melalaikan Alkitab berarti mengabaikan Tuhan. Hanya jika pikiran kita menyelam dalam firman-Nya, kita dapat mengenalnya dan pikiran kita dapat dibentuk sesuai dengan pikirannya. Banyak orang mengabaikan Alkitab. Saya kutip kalimat ini. Mengabaikan Alkitab, tidak peduli kepada Alkitab. Sebenarnya kita sedang mengabaikan Allah sendiri. Nah, teman-teman, disinilah kita melihat reformasi. Ketika reformasi terjadi, kalau kita ingat peristiwanya, bagaimana Martin Luther, dia tokoh yang kemudian dijadikan seperti bapak reformasi. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan, sebelum Luther, bahkan ada beberapa orang yang juga melakukan reformasi, cuma memang pada waktu itu reformasinya lebih bersifat lokal di daerah-daerah mereka masing-masing. Para penulis kemudian yang membaca sejarah, para teolog mengatakan sebenarnya semangat reformasi itu disimpulkan dengan 5 sola, ya. Mulai dengan sola gratia, sola fide, solus Christus. Ya, kalau kalian ngerti bahasa Latin, nah itu harus solus ya. Yang lain sola, sola fide, sola gratia, solus Christus, sola scriptura, yang terakhir soli Deo gloria. Segala glory, segala pujian bagi Deo, ya, bagi Tuhan. Soli Deo gloria. Nah, waktu memperhatikan, ini sebenarnya semboyan yang kemudian dikatakan seperti semboyannya reformasi ya. Tapi Martin Luther tidak mengatakan 5 sola ini. Tetapi para penerusnya waktu mencoba menyimpulkan apa yang terjadi sepanjang reformasi, akhirnya ini 5 hal yang mereka lihat. Dan sebenarnya dasar utamanya apa? Scripture, Alkitab, Scriptura. Ketika firman Tuhan kembali menjadi bagian. Nah, kita ketemu dulu nih, Martin Luther ya. Siapakah dia? Dia ini pastor Katolik. Martin Luther adalah pastor Katolik dan dia juga orang yang pintar. Dan karena dia pintar, dia juga mengajar di universitas. Jadi dia sebenarnya seorang pengajar. Nah, dia sudah mulai terganggu teman-teman ya. Dengan adanya penjualan surat penghapusan dosa yang dilakukan pada waktu itu. Dan sebenarnya di balik itu adalah keinginan untuk mengumpulkan dana. Jadi kalau kalian belajar sejarah, bahwa ada yang namanya Paus Leo pada waktu itu sedang mengumpulkan dana untuk membangun itu yang kita tahu ya, Basilika Saint Peter. Dan kemudian pada waktu itu, maka penjualan surat penghapusan dosa itu menjadi satu cara untuk menghimpun dana. Di mana dikatakan kalau orang beli surat penghapusan dosa itu ada tanda tangannya Paus di situ, maka hukuman yang harus diterima itu diperingan begitu ya, karena ada konsep tentang adanya api penyucian dan itu ada dalam konsep tradisi gereja Katolik pada masa itu. Nah, jadi pada waktu itu kalau kita melihat ya, Luther menempelkan 95 tesis atau dalil. Nah, dalam sejarah kita mesti ngerti dulu nih ya, apa sih yang sebenarnya Luther sedang perjuangkan? Karena saya diminta bicara sejarah, jadi saya coba juga kasih sedikit dari apa yang saya baca dari sejarah akan hal ini. Nah, teman-teman, sebenarnya tindakan Luther menempel 95 dalil mengenai surat penjualan surat penghapusan hukuman atau penghapusan dosa yang dalam bahasa Latin disebut indulgensia. Ini dicetuskan karena ada kegiatan dari seorang imam namanya Johann Tetzel. Dan dia tuh pada waktu itu di perbatasan kerajaan di Jerman ya, kerajaan Saxon dalam tahun 1517.
Luther tidak menyetujui prakteknya Tetzel ini. Tetzel dan kawan-kawannya menjual ya surat penghapusan dosa ini. Lalu, nih ya, perhatikan ya, Luther merumuskan sejumlah catatan kritis yang kemudian dipakukannya pada pintu gereja di kotanya. Perbuatan itu menghasilkan serangkaian perkembangan yang hari ini kita kenal dengan nama reformasi. Nah, tapi teman-teman tahukah, teman-teman, bahwa pada awalnya, nah ini ya, kalau mau lihat ini tesisnya Luther, 95 dalil, sebenarnya ada lebih panjang lagi ya. Kenapa ditempel di pintu gereja Wittenberg ya, di kotanya Luther? Karena waktu itu jangan heran ya, itu yang namanya pintu gereja itu adalah billboardnya, papan pengumuman. Jadi pada waktu itu pusat kehidupan umat itu harus biasanya ke gereja gitu ya. Nah, pintu gereja itu tempat untuk kayak papan pengumuman. Jadi memang Luther tuh menempel di tempat yang tepat. Nah, apa yang sebenarnya Luther maksudkan? Kalau teman-teman perhatikan, yang Luther lakukan, kalau lihat aslinya, saya juga waktu persiapan baru ngeh juga ya, Luther itu bukan mau keluar dari gereja Katolik. Luther itu justru mau memurnikan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh gereja Katolik, karena dia sendiri imam Katolik. Sehingga kalau kalian perhatikan, sebenarnya 95 tesis ini Luther berikan kepada akademisi. Jadi ternyata ini adalah undangan melakukan debat terbuka. Jadi Luther bilang, tolong orang-orang para akademisi, dan waktu itu adalah para imam, rahib gitu ya, orang-orang yang memimpin keagamaan. Jadi Luther tuh kasih undangan terbuka. Ayo nih, debat akademis. Bahkan ada tulisan, kalau nggak bisa datang langsung, silahkan buat tertulis. Tapi ini yang Luther sedang ajukan. Dari mana kita bisa simpulkan itu? Karena lihat, ini bahasanya, kalau kalian perhatikan, ini bukan untuk masyarakat, ini untuk para teolog zaman itu. Karena 95 tesisnya Luther ini di dalam bahasa Latin. Sementara yang ngerti bahasa Latin waktu itu biasanya kaum bangsawan dan juga orang-orang yang menjadi imam. Mereka belajar bahasa Latin. Masyarakat umum sih nggak terlalu paham. Makanya sekali lagi ini adalah undangan terbuka untuk ayo kita diskusi. Apa benar ajarannya seperti itu? Dan pada waktu itu kalau teman-teman memperhatikan, keinginannya Luther adalah mana dasarnya? Apa yang dilakukan dengan surat pengakuan dosa dijual? Mana dasarnya? Dan Luther mau kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Tapi memang dalam sejarah kita tahu yang terjadi adalah Luther kemudian disidang. Nah, Luther kan menempelkan tesisnya ini 1517. Lalu dia disidang di tahun 1521. 1521 Luther dihadapkan pada pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tesisnya. Dan itu terkenal dengan yang dia sebut Here I Stand. Dan akhirnya kesimpulan pertemuan itu Luther disuruh mencabut apa yang dia buat dan dia diekskomunikasi, dia diasingkan, dibebas tugaskan dari pelayanan. Nah, justru waktu itu mulai banyak simpati kepada Luther. Jadi karena dia juga dikejar-kejar ya karena dia melawan paus waktu itu, maka kayaknya dalam pelariannya itu dia banyak mendapat simpati dan orang makin tertarik sehingga akhirnya Luther membuat atau membangun gereja Lutheran, kira-kira seperti itu. Tapi awalnya tidak ada keinginan untuk keluar dari gereja Katolik. Nah, teman-teman, apa yang menarik lagi yang kita bisa perhatikan bahwa apa yang Luther lakukan ini di dalam sejarah ini ditolong ya, inilah Tuhan itu ajaib ya. Saya berpikir kalau lihat tadi sejarahnya Yosia, orang lagi bersih-bersih bait Allah, lagi ngecek kotak persembahan tadi ya, kalau kalian lihat ya, lagi ngecek kotak persembahan, ketemu apa? Ketemu kitab Musa yang kayak tergeletak nggak digubris, kira-kira begitu ya. Teman-teman tahu kenapa gerakan Luther lebih masif? Ternyata apa yang Luther lakukan
ini ditolong dengan perkembangan mesin cetak yang juga ditemukan oleh Gutenberg. Kalian masih ingat ya, itu di Jerman juga. Jadi mesin cetak Gutenberg, nah ini konon ya, kita nggak tahu persis sejarahnya, tapi ada beberapa versi yang berbeda. Ketika Luther memakukan 95 tesis ini, ada anak muda cepet-cepet tulis katanya ya. Dia tulis, dia copy, dia bawa ke percetakan. Lalu kemudian dicetaklah. Jadi bayangkan pada waktu itu, mungkin teknologinya kalau kayak kita sekarang ya, langsung disebar ke internet. Waktu itu dicetak, lalu disebarkan. Bayangkan, dalam waktu 2 minggu, tesis Luther ini sudah tercetak dan sampai ke Inggris. Maksudnya itu satu penyebaran yang sangat cepat. Siapa yang bekerja? Saya pikir bukan cuma mesin cetaknya ya, tapi Tuhan bekerja. Waktu kalian lihat sejarah, kalian refleksikan sejarah, maka perhatikan Tuhan bekerja memimpin setiap detail sejarah. Kenapa reformator-reformator sebelum Luther agak terbatas lokal sifatnya? Karena memang tidak banyak publikasinya ya. Namanya misalnya dia di daerah situ ya, dia ngetopnya di situ ya. Pengikutnya di sekitar situ. Nah, tapi waktu Luther melakukan ini, wow, dia dapat simpati dari banyak bagian di Eropa karena perkembangan mesin cetak ya. Jadi memang Luther ya pas zamannya dia begitu. Nah, ini luar biasa. Dan apa hal yang menarik lagi? Mungkin kalian jadi bertanya, di mana Alkitab pada waktu itu? Teman-teman, ternyata Alkitab juga telah jauh dari kehidupan umat. Perhatikan reformasi. Di reformasi Yosia, di reformasi Ezra, selalu umat punya akses kepada kitab suci. Nah, ternyata pada zaman Luther, umat Allah tidak punya akses kepada kitab suci. Entah dalam sejarah, kalau kalian pelajari ya, bahwa Alkitab ini kan, Alkitab Perjanjian Lama itu berbahasa Ibrani. Lalu Alkitab Perjanjian Baru itu berbahasa Yunani. Jadi sebenarnya Alkitab asli kitab, Perjanjian Lamanya bahasa Ibrani, Perjanjian Barunya bahasa Yunani. Lalu kemudian pada waktu itu, ingat ya, belum ada mesin cetak ya, jadi disalin tuh. Nah, kemudian ada satu terjemahan yang disebut dengan Latin Vulgate. Nah, kalian perlu tahu saja istilahnya ya. Latin Vulgate atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai Alkitab Vulgata. Ini adalah salinan dalam abad ke-5 yang hasil ini dilakukan oleh Jerome ya. Bukan Jerome Pauline ya, jangan salah ya. Nah, Jerome ini ya, dia melakukan atas dasar perintah Paus Damasus pada tahun 382. Kenapa namanya Vulgata? Ini dari bahasa Latin, Versio Vulgata atau versi untuk umum. Nah, jadi ketika, ini abad keberapa? Ingat ya, Latin Vulgate ini abad ke-5. Awal abad ke-5. Nah, ternyata sampai di masanya Luther, teman-teman, Alkitab yang ada cuman Alkitab Latin Vulgate ini. Jadi pada waktu itu cuma ada Alkitab bahasa aslinya, Ibrani, Yunani, tetapi gereja Katolik secara umum menggunakan Alkitab Latin Vulgate. Jangan lupa, Alkitabnya bahasa apa? Bahasa Latin. Siapa yang ngerti? Yang ngerti cuman yang imam-imam yang bisa bahasa Latin, dan imam-imam pada waktu itu atau yang sekolah pendeta lah ya, sekolah pastor pada waktu itu, mereka belajar bahasa Latin. Tetapi jemaat tidak tahu bahasa Latin. Jadi bayangkan kalau ke gereja waktu itu. Udah kamu nggak pegang Alkitabnya. Alkitabnya itu cuma ada di depan di mimbar. Bahasa Latin pula. Jadi kalau dia khotbah, dia baca bahasa Latin, jemaat bengong aja dengerin. Oh, bahasa Latin sudah. Mungkin setelah itu dijelaskan. Tetapi orang tidak punya akses kepada Alkitab. Tidak heran. Ya, teman-teman, karena terbatasnya yang punya Alkitab. Ditambah lagi, yang punya itu adalah para imam. Para imam yang dibawa kepemimpinan Paus. Dan waktu itu kekuasaan Paus begitu kuat.
Sehingga, ini yang menarik ya, akhirnya mereka bisa aja menggunakan Alkitab itu dengan semau-maunya untuk mendukung ajaran mereka. Dan tidak ada yang bisa protes. Kenapa? Nggak banyak yang ngerti. Makanya protes harus datang dari yang ngerti. Makanya Luther, karena dia memahami, dia protes. Dan ingat, awalnya dia cuma mau mengadakan diskusi akademis dengan orang-orang yang mengerti Alkitab. Berbahasa Latin. Makanya lihat, 95 tesisnya bukan dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Latin. Karena Luther memanggil orang-orang, ayo kita diskusikan. Jadi bayangkan teman-teman ya, ini kalau kita sekarang tuh kayak luar biasa ya. Setiap orang punya Alkitab, bahasa masing-masing lagi. Pada waktu itu, yang punya Alkitab cuma orang kaya dan imam. Imam-imam pun tidak semuanya punya Alkitab. Saya kaget juga. Konon, ya ini konon ceritanya. Konon ceritanya, Luther sendiri tidak punya Alkitab. Dia baru dikasih pinjem Alkitab. Jadi Luther itu baru dikasih pinjem Alkitab setelah kurang lebih 1 tahun jadi imam. Baru dipinjemin Alkitab. Dan dia hanya dipinjemin selama 1 tahun. Disitulah dia pelajari dan segala macam. Dan akhirnya kalau kita lihat perjumpaan Luther dengan Alkitab sendiri. Membawa dia menyadari bahwa banyak ajaran yang diajarkan oleh gereja Katolik waktu itu cuma tradisi. Tidak ada dasar kitab sucinya. Karena itu dia ingin kembali ke Alkitab. Nah, apa yang dilakukan? Masih ingat tadi Luther diekskomunikasi. Tahun 1521. Ingat ya, ini tahun penting. 1517 dia tempel 95 dalil. Dia diadili tahun 1521. Tapi kemudian hasilnya dia diekskomunikasi. Berarti dikeluarin dari gereja. Dibebas tugaskan. Apa yang Luther lakukan? Dia nggak malas-malesan teman-teman ya. Luther menerjemahkan Alkitab. Keyakinan reformasi. Keyakinan Luther. Orang awam harus punya akses dengan kitab suci. Karena itu, Luther menerjemahkan Alkitab yang tadinya cuma milik bangsawan, cuma milik imam. Apa proyek pertama Luther? Dalam pengasingannya selama 1 tahun lebih, keluarlah Luther Bible. Luther menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Wow, luar biasa Luther ini ya. Tahun 1522 itu baru terbit perjanjian barunya. Baru di tahun 1534 terbit perjanjian lamanya. Barulah jadi lengkap ya 1534. Bahkan Luther terus merevisi sampai tahun 1545. Kalau kalian lihat sejarahnya, Luther meninggal dunia 1546. Jadi ternyata sampai akhir-akhir hidupnya Luther terus merevisi ya. Dan waktu itu, Luther tidak menerjemahkannya dari bahasa dari Latin Vulgate. Tidak. Luther langsung ke teks asli Ibrani dan Yunani. Jadi kalau lihat sejarahnya, memang luar biasa. Luther membawa Alkitab ini kepada jemaat. Dan itulah terjadi kebangunan rohani yang besar. Reformasi tersebar. Orang punya akses kepada kitab suci. Dan yang menjadi ketakutan adalah para penguasa, paus, dan para pemimpin waktu itu yang merasa, wow, kalau semua sudah bisa baca Alkitab, kami nggak punya privilege lagi bilang ajaran kami yang benar. Nah, makanya kalau kita lihat jadi sangat luar biasa. Luther di zamannya dipakai Tuhan. Alkitab terjemahan Luther masih dipakai di Jerman sampai hari ini. Jadi kalau kalian ke Jerman, apa Alkitab bahasa Jerman mereka, itu Alkitab yang Luther terjemahin ini. Nah, saya coba kutip ya, seorang ahli perjanjian baru, Profesor Ben Witherington, saya baca artikel dia bilang begini ya, in my view, dalam pandangan saya, sebenarnya hal yang paling berbahaya yang Martin Luther lakukan bukan nempelin
95 tesis di pintu itu katanya. Tetapi menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehari-hari. Ordinary German. Dan mendukung bahwa semua orang harus punya akses kepada Alkitab. Jadi bukan hanya diterjemahkan lalu kemudian dijualnya sama orang-orang yang imam-imam lagi. Tidak, tapi itu menjadi masyarakat umum punya Alkitab. Kenapa Luther bisa begitu yakin ya dengan kitab suci ya? Nah, ini yang saya pikir kita harus renungkan. Bagaimana sola scriptura masa kini? Ini beberapa kutipan Luther tentang Alkitab. Coba teman-teman lihat ya. Misalnya Luther bilang begini. The Bible is alive. Alkitab itu hidup. Alkitab itu berbicara kepada saya. Dia punya kaki. Dia mengejar saya. Dia punya tangan yang menumpangkan tangannya atasku. Wow, kira-kira dia ngelihat Alkitab tuh hidup sekali begitu ya buat Luther. Nih, satu lagi. Alkitab itu seperti sumber air yang luar biasa. Makin kita menggalinya, kita minum dari situ, kita akan terus-menerus akan memiliki rasa haus sehingga kita mau terus menggalinya, terus minum darinya. Wow. Luar biasa ya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Ketika reformasi terjadi, mesin cetak juga dipakai Tuhan ya. Makanya akhirnya makin banyak percetakan Alkitab mulai dicetak. Dan beberapa orang mulai bisa punya Alkitab dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu satu perkembangan yang luar biasa. Bagaimana Alkitab saat ini? Saya kembali ke ayat pertama yang kita baca tadi. Ingatlah bahwa Alkitab yang sama, firman Tuhan yang sama, tetap punya fungsi yang sama. Dikatakan oleh Paulus, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Ada 4. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman, bagaimana relasimu dengan Alkitab? Ada seorang anak remaja pernah datang sama saya bilang, aduh Kak Alex, saya malas baca Alkitab. Kenapa? Habis tentang saya semua. Hah? Maksudnya apa? Maksudnya karena tiap kali aku baca kok aku ditegur, aku ini tentang aku semua katanya. Wow, saya bilang itu Alkitab bekerja ya buat kamu ya. Alkitab menyatakan siapa dirimu, kesalahanmu, apa yang harus kamu perbaiki. Alkitab seperti cermin, teman-teman ya. Yang waktu kita melihat ke dalamnya, kita akan bisa melihat apa yang terjadi dengan diri kita. Bagaimana firman Tuhan berfungsi? Mazmur 119 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Beberapa kutipan yang menarik ya tentang Alkitab. Seorang penginjil besar bernama D.L. Moody, dia berkata, the Bible will keep you from sin. Or sin will keep you from the Bible. Alkitab akan membuat kamu jauh dari dosa. Tapi bisa jadi, kalau kamu nikmati dosa, dosa akan membuat kamu jauh dari Alkitab. Alkitab tidak hanya diberikan supaya kita tahu informasi. No, the Bible was not given for our information only, but for our transformation. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan, tapi untuk mengubah kehidupan. Sehingga dalam refleksi saya, berkaitan dengan kita belajar sejarah hari ini, mungkin kalian bilang, waduh sejarahnya rumit banget sih Kak, ya kalian bisa baca lah ya nanti. Tapi poinnya adalah apa? Betapa pentingnya gereja Tuhan menempatkan Alkitab sebagai dasar yang teguh, yang utama. Dan gereja bukan hanya gedungnya, tapi kita adalah orang-orang yang ikut Tuhan, kita gereja Tuhan yang hidup. Teman-teman, beberapa gereja kita, saya yakin lah ya, karena kita gereja reformasi, itu yang masuk pertama di dalam ibadah, siapa yang masuk? Katanya bukan siapa, Alkitab yang masuk pertama. Wah, itu ya maaf ya, saya ambil dari salah satu gereja lah. Kalian tahu lah ini gereja mana gitu. Itu yang masuk duluan Alkitab. Saya juga dari gereja reformasi ya. Saya dari GPIB ya. Itu yang masuk pertama dalam ibadah itu Alkitab. GKI kayak gini. Di GKC juga saya yakin gitu ya. Lalu nanti pendetanya tuh yang dikasihin Alkitab gitu ya.
Ini betapa pentingnya, betapa sentralnya. Dan ini semangat sola scriptura yang masih ada sampai hari ini. Tapi pertanyaannya, ini aksesoris. Ini aksesoris gereja. Mesti Alkitab yang gede lagi ya. Bagaimana orang Kristen dengan Alkitab? Apa relasi kita? Mungkin Kak Alex tutup dengan 2 cerita ya. Cerita pertama, waktu saya dapat kesempatan pelayanan ke satu sekolah Kristen. Ini ya, sekali lagi, ini sekolah Kristen. Di sekolah Kristen itu saya tanya ya, siapa yang dari kecil Kristen? Wah, itu saya pimpin ibadah, wah banyak yang angkat tangannya. Kira-kira ya namanya sekolah Kristen, kira-kira 85% itu anak yang memang dari latar belakang orang tuanya Kristen. Kristen dari kecil, siapa yang dari kecil Kristen? Saya suruh angkat tangan. Angkat tangan semua, yang dari lahir namanya udah Markus, Matius, Maria begitu ya, angkat tangan. Oh, semua angkat tangan ya. Terus kemudian saya tanya lagi pertanyaan kedua. Semua angkat tangan dulu, oke, coba tahan tangannya. Sekarang Kak Alex tanya, siapa yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis dari Kejadian sampai Wahyu? Itu adalah ibadah anak SMA Kristen. Itu 85% anak yang Kristen dari kecil. Kira-kira ada 300 anak yang kumpul. Waktu saya tanya, berapa banyak yang sudah pernah baca Alkitab sekali habis dari Kejadian sampai Wahyu? Kalian kelas SMA nih. Siapa yang udah pernah? Banyak tangan yang turun. Saya bilang pelan-pelan aja turunnya biar nggak malu. Ya. Puji Tuhan masih tersisa ya. Tersisa 3 tangan yang angkat gitu ya. Ya bagi saya itu masih syukur ya. Ternyata masih ada yang orang yang punya, ada anak muda yang pernah baca kitab sucinya. Saya nggak tahu seberapa banyak dari teman-temanku yang ada di sini yang memang benar-benar serius dengan Alkitab. Jangan cuma jadi simbol gereja yang masuk Alkitab dulu. Jangan juga cuma punya, di rumah ada banyak Alkitab, tapi nggak dibuka. Nggak ada guna. Bagaimana relasimu dengan kitab suci? Apakah engkau juga membaca, merenungkan firman Tuhan? Reformasi terjadi ketika engkau hidup dalam firman. Dan hari ini, Tuhan pun rindu reformasi itu terus terjadi. Cerita yang terakhir. Dalam buku The Wonder of the Word of God, yang ditulis oleh Bapak Robert Summer, ini bukunya ya. Ada satu cerita yang menarik hati saya dan selalu mengharukan bagi saya. Cerita ini adalah tentang seorang pemuda di kota Kansas, Amerika. Jadi Pak Robert Summer ini keliling dunia cari cerita-cerita antara orang dan Alkitab. Bagaimana Alkitab mengubah hidup gitu ya. Dan dia ketemu nih dengan cerita tentang seorang pemuda yang dalam satu ledakan yang besar. Jadi ini pemuda ini kerja di satu pabrik. Dalam sebuah ledakan yang besar, maka pabriknya itu terbakar, meledak begitu ya. Dan anak muda ini adalah orang yang paling dekat dengan sumber ledakan. Puji Tuhan dia selamat, tetapi dengan luka bakar yang sangat mengerikan. Setelah dirawat akhirnya ya, kedua matanya buta, kedua tangannya harus diamputasi karena luka bakar. Ya puji Tuhan dia masih hidup. Dan waktu ditanya sama pemuda ini, apa yang menjadi kesedihan terbesarmu? Teman-teman tahu dia jawab apa? Dia bilang, yang saya sedih karena saya baru saja jadi Kristen. Lalu kemudian terjadi ledakan itu. Yang saya paling sedihkan saat ini adalah saya nggak bisa lagi baca Alkitab. Wow! Saya nggak bisa lagi baca Alkitab. Waktu itu belum ada audio Bible ya kan. Kalau sekarang enak ya ada audio Bible bisa kita dengerin gitu. Saya nggak bisa baca Alkitab, itu yang sangat menyedihkan saya. Nah, akhirnya kemudian pria ini dalam kesedihannya itu, dia coba cari informasi, dan dia dengar, ternyata ada wanita di Perancis, bisa baca Alkitab. Pak, wanita itu ngalamin kayak dia ya. Matanya buta, tangannya nggak punya, buntung begitu ya. Tapi wanita ini, dia baca Alkitab. Dia minta Alkitab huruf Braille. Braille itu ya, hurufnya orang buta. Yang hurufnya timbul-timbul itu. Dia nggak bisa baca dengan mata, karena matanya buta. Dia nggak punya telapak tangan untuk meraba-raba itu.
Sehingga yang dia punya cuma bibir. Jadi perempuan itu ternyata bisa baca Alkitab dengan bibirnya. Wow. Jadi ketika anak muda ini mendengar, dia pun buru-buru pesan Alkitab huruf Braille ini. Huruf Braille. Dia mau coba baca karena kerinduannya yang besar. Dan apa yang terjadi? Dia pesan Alkitab itu dan Alkitab itu pun datang. Dengan sangat sukacita dia mulai coba. Dia tempel bibirnya di Alkitab yang timbul itu, huruf Braille. Dia tempel. Tidak ada reaksi. Dia tempel lagi, nggak ada reaksi. Ternyata teman-teman, akibat ledakan itu, bahkan saraf-saraf di bibirnya pun sudah putus. Tidak ada lagi rasanya. Tidak ada kepekaannya. Wow, dalam kesedihan yang dalam. Pria ini coba lagi tidak bisa, coba lagi tidak bisa. Dia sangat putus asa sampai tanpa sengaja. Ketika dia coba tempel bibir tanpa sengaja. Terjulur lidahnya. Dan waktu dia julurkan lidahnya, teman-teman, ternyata, wow, ternyata lidahnya masih bisa bedakan huruf-huruf itu. Wow, dan pria itu kemudian mulai coba membaca Alkitab dengan lidahnya. Dan waktu Bapak Robert Summer datang bertemu anak muda ini, Pak Robert Summer katakan, apa yang kau nikmati? Anak muda ini bilang, saya menikmati baca Alkitab. Saya sudah baca Alkitab 4 kali habis. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan lidah saya. Teman-teman, saya selalu terharu kalau cerita ini. Teman-teman kan nggak mesti baca pakai lidah ya. Nggak mesti pakai bibir. Bahkan nggak mesti juga pakai tangan ngeraba ya. Mungkin sebagian besar normal di sini. Semuanya normal. Tetapi gereja saat ini banyak yang tidak becus dengan Alkitab ini. Banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh bilang sola scriptura, itu semboyan reformasi, itu semangat gereja yang masuk Alkitab duluan ke kebaktian. Tetapi pertanyaannya, apakah kitab suci benar-benar menjadi bagian semua kita, orang-orang muda yang rindu hidup bagi Tuhan? Sola scriptura bukan hanya semboyan 500-an tahun lalu dalam reformasi Luther. Hari ini, gereja harus serius dengan firman. Anak-anak muda, mari serius dengan firman Tuhan. Kiranya pembelajaran kita malam hari ini memberikan kepada kita semangat untuk boleh maju dan serius dengan kitab suci, hidup berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Amin. Saya berikan kesempatan kepada moderator untuk melanjutkan diskusi kita. Silakan. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, nah pasti sangat menarik banget ya teman-teman gimana sejarahnya. Nah, kita mau sesi Q&A nih teman-teman. Buat teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh mengirimkannya di kolom chat atau teman-teman boleh raise hand dan langsung on mic aja teman-teman. Langsung aja yuk. Ya teman-teman masih ditungguin ya. Oke, sambil kita menunggu ada pertanyaan, mungkin saya mau tanya nih ke Kak Alex nih. Kak Alex Ya, ini silakan. sedang melayani di mana nih Kak Alex? Saya saat ini melayani secara khusus di Perkantas, di pelayanan siswa dan mahasiswa,
dan saya di Jakarta ya, tapi juga dapat kesempatan untuk melayani dalam kepengurusan perkantas secara nasional. Saya dari GPIB, saya di gereja biasa membantu atau melayani di persekutuan teruna, itu remaja kamu. Mungkin itu perkenalan. Oke, keren sekali ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih kayaknya. Sebentar. Oke, ada dari Immanuel GKJ Wedi. Apakah Zoom ini direkam? Oh, ternyata bukan, ternyata bukan mengenai materi ya. Tapi saya bacakan dulu. Jika direkam, apakah bisa saya minta videonya agar bisa dilihat dan didengar sebagai pengingat? Bisa ya. Nanti akan kami bagikan. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan mengenai materinya tadi, teman-teman? Sepertinya masih mengetik ya ini. Atau mungkin teman-teman bisa raise hand dan langsung on mic aja gitu. Oke, ada yang raise hand ini kayaknya ya. Silakan langsung on mic aja. Ya, shalom teman-teman. Cek, udah masuk ya? Cek. Ya, mau tanya Kak Alex, tadi terima kasih diingatkan bahwa relasi sejati itu sebenarnya ketika kita anak-anak muda gereja itu serius ya dengan firman Tuhan gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih ke penerapan praktis nih Kak Alex, supaya kita anak-anak muda yang dengan berbagai aktivitas, kegiatan, tanggung jawab itu tetap bisa menjaga keseriusan nih dengan firman Tuhan. Itu aja Kak. Thank you Kak Alex. Terima kasih Kak Ega. Ya, saya langsung jawab aja ya. Kita diberikan banyak tools ya, banyak alat yang digunakan, dan di dalam sejarah gereja kita juga mengenal yang namanya disiplin rohani. Nah, disiplin rohani itu secara sederhana adalah misalnya membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya pikir itu bukan hanya satu tambahan, tetapi itu lihatlah sebagai kebutuhan. Jadi menarik ya kalau teman-teman dari sekolah minggu kita udah nyanyi. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saya pikir itu sangat praktis. Maka nikmatilah, teman-teman sekarang banyak buku-buku penuntun untuk bersaat teduh. Teman-teman bisa masuk ke, ya kalau orang-orang muda banyak yang kumpul di warung sate kamu, silahkan bisa lihat materi yang menolong, ada bagian Alkitab yang harus dibaca, lalu nanti ada perenungan firman-Nya yang dibagikan, dan kemudian kita juga bisa men-sharingkan begitu ya. Saya pikir ini salah satu hal yang sangat dimungkinkan. Bagaimana kita tidak hanya baca buat diri kita sendiri, tapi teman-teman mungkin bisa share apa yang kalian nikmati, kalian punya medsos ya. Jadi poin saya adalah, saya ingat Ezra tadi ya. Ezra itu dia bertekad mempelajari, lalu kemudian melakukan dan mengajarkan. Jadi saya pikir pertama study, tapi kemudian practice and share it ya. Jadi mari kita menikmati juga hal-hal seperti itu dalam relasi dengan firman Tuhan ya. Aduh Kak, kalau baca nggak ngerti. Nah, kita butuh berpunya, kalau ada KTB yang menolong kalian untuk belajar firman Tuhan sama-sama, nikmati itu, ikutin ya. Kalau ada artikel-artikel penuntun yang baik, itu juga bisa dilakukan begitu. Mungkin itu dulu.
Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak Alex. Oke, sudah ada ya. Ada dari Riyama Claudia. Shalom Kak Alex, bagaimana respon kita ketika ada orang di sekitar kita yang mengatakan bahwa Alkitab kita itu sudah tidak benar karena sudah banyak direvisi? Terima kasih. Silakan Kak Terima Alex. kasih. Iya, kita butuh sesi lain kali ya untuk menjawab ini karena memang dalam pemahaman tentang penerjemahan kita seringkali dituduh, wah Alkitabnya kok banyak terjemahannya. Tapi sebenarnya kalau kalian mengerti soal penerjemahan, bahwa penerjemahan itu justru di dalam sejarah Kristen paling bisa dipertanggungjawabkan. Karena justru dengan diterjemahkan, kita bisa ngecek kepada versi aslinya. Sehingga kita bisa lihat bahwa sebenarnya diterjemahkan itu bukan untuk mengurangi arti, bukan untuk nambah-nambahin arti, tetapi untuk memperjelas arti. Jadi jangan takut kalau kalian mempelajari soal penerjemahan, kalian bisa lihat begini ya. Kalau mau diteliti secara mendalam, naskah Alkitab kita yang orang Kristen, itu bahkan kita punya ribuan salinan naskah. Jadi silahkan, itu bisa dibandingkan begitu rupa. Nah, sementara kalau kita lihat ada yang bilang, wah ini palsu. Nah, bagi saya sih sederhananya gini. Coba tunjukin palsunya di mana. Apa yang ditambah? Apa yang dikurang-kurangin? Saya pikir kalau kamu belajar Alkitab dengan baik, kalian akan melihat tidak demikian. Ya, mungkin itu penjelasan sederhana, tapi teman-teman mungkin bisa lihat, bisa cari di YouTube ya beberapa sesi lain berkaitan dengan apakah Alkitab bisa dipercaya. Nah, itu mungkin akan dijelaskan kenapa ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, apa yang harus kita lakukan dengan perbedaan itu? Jadi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Oke, baik Kak Alex. Mungkin besok lagi ya kita bikin pertemuan Next, ya. lagi, persekutuan lagi Special. dengan Kak Alex. Oke Kak, lanjut lagi ya. Dari Teresia Bella. Malam Kak Alex mau bertanya, bila ada suatu pengajaran di sebuah gereja yang tidak menjadikan Alkitab sebagai dasar utamanya, apakah gereja tersebut bisa disebut melakukan pengajaran yang menyimpang? Monggo Kak Alex. Silahkan ya, ini pastilah demikian. Karena dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, nah tapi nanti dalam penjelasan saya, biasanya saya membagi dua. Teman-teman bisa pahami begini. Jadi ada gereja yang benar, ya. Jadi ada gereja yang benar dan ada gereja yang sesat. Nah, jadi bagi duanya itu dulu. Gereja yang benar dan gereja yang sesat. Yang benar itu tentu berpegang pada kitab suci dan juga kepada apa yang ada di dalam sejarah. Misalnya, pemahaman iman Kristen itu berpusat pada Allah Tritunggal. Teman-teman, di gereja kita mengakui ya, aku percaya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang kedua, Yesus Kristus. Yang ketiga, Roh Kudus. Jadi pengakuan iman gereja Tuhan yang berdasarkan Alkitab itu berada pada pengakuan akan Allah Tritunggal. Nah, saya coba kalian lihat sebentar di slide ya. Saya coba tampilkan sebentar. Jadi sebenarnya itu dibagi dua secara khusus. Gereja ada yang benar, itu berarti memegang Alkitab dan pengakuan iman rasuli. Lalu yang tidak pegang pengakuan iman rasuli itu kita anggap sesat. Misalnya dia bilang, oh Yesus tuh bukan Tuhan, ya udah itu bukan gereja yang benar ya. Makanya dia tidak menerima pengakuan iman rasuli. Karena pengakuan iman rasuli itu adalah bersumber dari apa yang Alkitab sampaikan. Bahwa Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Kita percaya 3 pribadi. 1 Allah, 3 pribadi. Itu pengakuan iman kita. Nah, kalau ada gereja yang tidak mengakui itu, ya udah kita bilangnya sesat. Nah, tapi ada juga gereja yang benar ini ada 2 bagian lagi. 1 yang sehat, 1 yang kurang sehat. Nah, memang ini yang jadi masalah ya. Selalu saling nuding, kamu yang kurang sehat, Allah kamu yang kurang sehat ya. Apa bedanya?
Gereja yang kurang sehat sebenarnya gereja yang memberikan penekanan berlebihan pada doktrin tertentu. Jadi memang kita harus hati-hati ya. Bisa jadi gerejanya nggak sesat, tapi penekanannya berlebihan. Apa-apa persembahan, persembahan. Dari kita datang sampai pulang persembahan gitu. Jadi kayak kita ke gereja ditodong begitu ya. Ada lagi gereja yang mungkin fokusnya lebih banyak ke Roh Kudus. Bukan berarti kita nggak mengakui Roh Kudus ya, tetapi perlu melihat dengan tepat. Nah, jadi teman-teman kalau tadi pertanyaannya bagaimana? Nah, saya lihat dulu nih, ini gerejanya masalahnya sesatkah, bidatkah, atau ini gereja yang sebenarnya cuma kurang sehat. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Kak Bella. Nah, lanjut ya, Kak Alex. Ini ada dari Immanuel. Dia mengirimkan 2 pertanyaan. Saya langsung jadikan satu aja ya, Kak. Ya, oke. Apa yang harus dilakukan supaya tak merasa jenuh dalam membaca Alkitab? Dan apakah Alkitab terbuka pada sains? Alkitab bukan buku sains. Saya jawab itu dulu ya. Alkitab bukan buku sains. Jadi memang di dalam beberapa data sains itu kita mungkin nggak mendapat penjelasan sebagaimana yang kita harapkan. Misalnya Yesus aja ngomong angin bertiup dari mana dia datang. Yesus tuh nggak bilang angin itu bertiup dari tempat bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Karena Alkitab bukan buku sains. Dan diberikan dalam konteks pada masa tertentu. Jadi Alkitab adalah buku untuk menuntun kita kepada keselamatan. Dalam kerohanian itulah buku yang kita pegang. Nah, dalam sains kita terbuka. Alkitab terbuka kepada sains, tetapi sekali lagi Alkitab bukan buku sains. Jadi kalau teman-teman justru berharap mendapat penjelasan saintifik, saya pikir Alkitab tidak demikian. Ya, jadi samalah. Teman-teman nggak mungkin dapat penjelasan sastra di buku matematika. Itu kan nggak masuk akal. Mana penjelasannya dong terhadap ini misalnya 1 gitu. Tapi kita maunya penjelasan sastra carinya di buku matematika. Itu nggak klop ya. Jadi kita mesti tahu Alkitab jenisnya apa. Lalu kalau ditanya bagaimana supaya tidak merasa jenuh? Satu hal yang menarik sebenarnya. Jadi kalau saya suka bilang gini, teman-teman jangan takut loh sama hal rutin ya. Kadang-kadang yang kita anggap jenuh itu karena rutin. Karena rutin-rutin terus sih Kak, mesti baca Alkitab lagi. Ada yang nanya sama saya, Kak Alex, saya udah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya mesti ngapain sekarang Kak? Ya baca lagi. Baca lagi. Dari mana? Kejadian sampai Wahyu lagi gitu ya. Ya baca lagi. Kalau udah selesai Kak, ya baca lagi gitu ya. Jadi kayaknya, ya bosen dong. Teman-teman, salah satu caranya mengatasi kejenuhan, kamu mesti punya pengertian bahwa ini sesuatu yang kamu butuhkan. Makanya saya bilang tadi ya, jangan takut sama rutinitas. Banyak hal yang kita lakukan rutin kok. Napas ini rutin kan? Ada yang jenuh bernapas. Aku sudah jenuh bernapas Kak. Aku mau selesai saja. Atau mungkin ada makan itu rutin. Tapi kenapa kita tidak jenuh? Karena kita tahu kita butuh. Jadi bangunlah kesadaran. Baca Alkitab itu rutin ya Kak. Rutin. Tapi saya butuh. Karena itu saya akan terus belajar menikmati. Jadi pengertian yang benar dilakukan dengan disiplin yang teratur akan membawa kita melihat ini kebutuhan bukan sekadar keinginan. Kalau keinginan itu yang sebenarnya lebih gampang bikin jenuh. Aduh lagi nggak pengen. Tapi makan itu, coba makanlah. Makan itu mau pengen nggak pengen, kalau nggak mau sakit tetap mesti makan. Kira-kira gitu ya. Jadi akhirnya kita membatasi atau kita memaknai kerutinan itu dengan ini hal yang saya butuhkan. Nah, kiranya kalau kamu terus punya pemahaman itu, ya Tuhan tolong tuh. Sambil terus bangun ininya juga, apa tadi ya, bangun disiplinnya, ya hari ke hari. Ada saya yang bilang gini ya, Kak Alex, saya malas baca Alkitab. Saya mulai jenuh. Kenapa? Saya baca nggak dapat apa-apa, Kak. Terus saya bilang, apa yang kamu lakukan? Ya saya tinggal, Kak. Nah, kamu baca nggak dapat apa-apa. Kamu tinggal lebih nggak dapat apa-apa lagi. Jadi menurut Kak Alex mesti gimana? Ya baca lagi. Tapi kayaknya belum dapat apa-apa, Kak. Ya baca aja terus gitu ya. Karena apa? Bukan masalah dapat apa-apanya. Ini kebutuhanmu. Kalau kamu baca, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan apa yang kamu butuhkan tepat pada apa yang
Dia kehendaki, ya. Jadi jangan stop baca Alkitab karena itu malah kamu nggak dapat apa-apa. Nah, itu mungkin tipsnya ya. Oke, mantap banget. Lanjut ya Kak ya. Ada pertanyaan dari Ya. Iku. Ini hampir berhubungan dengan dari Kak Bella tadi nih. Oh, Tadi oke. sempat menyinggung berkaitan banyak budaya gereja yang ternyata tidak sesuai atau tidak ada dasar firman Tuhan yang kuat yang kemudian dihidupi gereja sekarang. Nah, lalu bagaimana kita seharusnya menyikapi hal-hal tersebut, menolakkah atau bagaimana? Silakan Kak. Iya. Nah, ini memang dibutuhkan hikmat ya dari Tuhan untuk kita juga bisa memahami dengan baik ya. Saya setuju dengan semboyan reformasi yang namanya semper reformanda. Jadi Ecclesia semper reformanda. Sebenarnya gereja itu terus bereformasi. Gereja itu harus terus membaharui dirinya. Jadi poin saya setuju sama Igo ya. Kalau memang kita lihat seperti itu, dan kalau teman-teman ada misalnya di gereja tersebut, maka tanggung jawabmu adalah ayo ajak orang-orang yang mungkin pengambil keputusan, yuk kita diskusi sama-sama. Tapi memang tidak semudah itu. Beberapa tradisi sudah terlalu lama. Mesti ingat gini ya, nanti kalau kalian masuk ke gereja, masing-masing kan kalian makin dewasa, mungkin satu waktu jadi majelis, jadi apa begitu ya. Ada hal-hal yang memang tidak ada dasar Alkitabnya langsung, tapi kemudian ada budaya baik. Nah, budaya baik itu sebaiknya dipahami. Jadi jangan karena saya masih muda nih, saya nggak suka budaya lama, lalu ganti semua. Selalu ingat, budaya tertentu waktu pertama kali dilakukan, pasti ada nilai di dalamnya. Jadi mungkin pelajari nilainya. Nah, itu yang saya katakan ya, gereja harus terbuka untuk melakukan reformasi terus. Nah, kita bersyukur ya, semua gereja-gereja kita kan misalnya punya sinode, ada yang lagi sidang sinode, ada yang punya apa ya. Terus ada pembaharuan yang terjadi. Kalau kalian di gereja cukup lama, kalian tetap bisa melihat kok. Oh, gereja ini nggak stuck ya. Lagu-lagu mulai masuk juga lagu-lagu yang baru. Tambah lagi, tadinya cuma kidung jemaat, sekarang ada pelengkap kidung jemaat, ada lagi apa. Jadi saya pikir ada reformasi yang terus terjadi. Oke, baik. Lanjut ya Kak ya. Ya. Dari Yesita, bagaimana kita menyikapi sharing dalam persekutuan siswa atau mahasiswa atau umum yang terkadang ada yang self-centered atau my story of life-centered dan hanya sedikit atau tidak bahkan Bible-centered. Nah, terima kasih sebelumnya. Thank you, Yesita. Mungkin Yesita bisa mulai dengan memberikan contoh sharing yang Bible-centered kali ya. Sebenarnya kan banyak orang mungkin seperti itu, terbiasa seperti itu, karena nggak lihat juga teladan sharing yang baik seperti apa. Tentu dalam semua sharing, kadang-kadang tuh tanpa sadar kita kayak ngerasa Tuhan tuh paling sayang sama kita. Tadi saya mau naik angkot yang itu, wah untung nggak naik yang sana celaka, saya enggak. Oh Tuhan sayang sama saya, puji Tuhan, itu kayaknya self-centered banget ya. Nah, jadi poin saya adalah belajarlah untuk membangun kebiasaan untuk melihat lebih utuh ya. Maksudnya bisa melihat lebih luas, bisa sesuai Alkitab, dan mungkin kita butuh teladan ya. Orang-orang butuh teladan, maka mulailah. Biasakan para pengurus kalau disuruh sharing, mari belajar sharing. Apa yang di-sharingkan? Apa yang kamu alami, lalu yang kedua jangan lupa. Bible-centered itu sebenarnya God-centered. Lihat di mana Tuhan hadir dalam apa yang kamu alami. Nah, itu akan membangun budaya yang baru supaya akhirnya orang tidak cuma self-centered, tetapi lebih kepada God-centered. Kalau itu persekutuan kelompok kecil, bisa lebih informal, ada adik kita atau teman KTB kita cerita, ya. Mungkin kamu bisa tanya, terus kamu belajar apa dari kehadiran Tuhan? Nah, mungkin itu juga jadi cara menolong dia, jangan fokus kepada dia dapat apa, tapi siapa Tuhan yang makin kamu kenal untuk dirimu. Nah, itu akan menolong dia bisa lebih bertumbuh dewasa. Mungkin itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari Gracia.
Saya Ya. pernah mendapatkan pertanyaan dari teman. Dia berkata bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia. Dia ragu-ragu apakah yang dituliskan itu sesuai dengan mau Tuhan atau ajaran dari Tuhan sendiri. Karena manusia kan juga tidak sempurna ya, kadang salah juga. Gimana tuh Kak Alex? Oke. Di dalam kekristenan kita punya pemahaman bahwa Tuhan mengilhami. Jadi itu adalah sebuah proses di mana Tuhan sendiri melakukan dalam kemahakuasaannya. Tuhan mencegah para penulis itu untuk menuliskan sesuatu yang salah. Kira-kira begitulah secara sederhana. Oh, kok rasanya ini banget ya. Rasanya kok kayaknya debatable gitu. Kok bisa didebat gitu. Tapi poin saya begini ya. Keaslian suatu tulisan, saya pikir salah satunya ada di dalam kekonsistenannya. Dan jujur aja ya, kalau kalian belajar Alkitab, saya nggak mau bilang kitab agama lain, tapi kalau kalian belajar Alkitab, kalian lihat kekonsistenannya dengan yang tadi Kak Alex bilang. Ditulisnya jarak waktu 1600 tahun. Orang yang nulis beda-beda, nggak pernah janjian rapat redaksi, kamu nulis pendahuluan, aku nulis penutup, ya nggak ada. Terus kamu lihat konsisten begitu rupa, nah itu nggak ada pilihan lain selain kita meyakini ini pasti ada tangan Tuhan. Sehingga saya melihat, ya ini dalam dalam doktrin Kristen kita mengakui yang namanya inerrancy. Apa itu inerrancy? Inerrancy adalah Tuhan memimpin para penulis menuliskan tidak mungkin salah. Itu keyakinan kita. Jadi dari mana teman-teman bisa lihat ya bagaimana nubuat-nubuat itu begitu tepat, begitu persis. Nah, itu membuat kita hanya bisa lihat kagum begitu. Nah, pembahasan doktrin Alkitab begini sebenarnya harus lebih dalam, tapi mungkin saya harus membatasi karena malam ini kita fokus kepada sejarah sola scriptura. Tapi teman-teman yang ditanya seperti ini selalu ingat ya, kita tidak usah menjadi orang yang debat kusir. Saya pikir hindari itu. Tapi poin kita adalah kalau dia bilang, wih, Alkitabmu tuh banyak salahnya. Nah, bilang sama dia, boleh tahu yang mana aja salahnya? Jadi kita malah tanya ya. Jadi jangan langsung bilang ngerasa rendah, wih Alkitabku salah. Belajar untuk tanya, karena biasanya orang yang ngomong begitu itu cuma dapat ya mungkin diturunkan dari pemuka agamanya bilang Alkitab Kristen itu salah. Terus dia bilang, iya Alkitabmu salah. Tanya sama dia, yang mana salahnya? Boleh kasih tahu nggak? Nanti waktu dia tanya, dia kasih tahu yang ini salah. Nah, kita bilang boleh nggak saya kasih jawabannya? Teman-teman mesti cari itu ya. Karena yang saya bilang tadi, semua keberatan yang diajukan sebenarnya kita punya jawabannya. Karena apa? Alkitab kita konsisten. Ya, mungkin itu dulu. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Kak Alex sudah menjawab semua pertanyaan. Nah, kita mau lanjut lagi nih, teman-teman. Kita mau menyanyikan lagu tanggapan dari firman ini. Nah, terima kasih juga untuk Kak Alex sudah menjelaskan tentang sola scriptura dari Yosia, pada zaman Yosia, lanjut ke Ezra, lalu lanjut ke selanjutnya juga. Nah, oke. Sebelum kita menyanyikan lagu tanggapan, kita mau berdoa dulu untuk menanggapi firman dari Kak Alex. Mari teman-teman, mungkin boleh minta tolong Kak Alex untuk memimpin doanya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebenaran yang sudah kami dengar. Terima kasih juga untuk sejarah yang hanya membuat kami kagum akan kasih Tuhan bagi gerejamu. Sehingga terus Tuhan memurnikan umat-Mu. Dan terima kasih untuk interaksi kami, tanya jawab, untuk membuat kami juga lebih mendaratkan firman-Mu dalam konteks kami masing-masing. Kami terus berdoa, pakailah kami di zaman ini
menjadi orang-orang muda yang berdiri teguh di atas dasar firman, yang mencintai firman, yang melakukan firman-Mu, bahkan membagikannya, bahkan mengajarkannya. Kiranya kerinduan Ezra juga menjadi kerinduan generasi ini untuk tetap menjadikan firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau dulu Martin Luther tidak punya Alkitab, sulit akses ke kitab suci. Sekarang kami begitu dekat dengan Alkitab. Tapi kami juga mohon, berikan kerinduan yang dalam supaya kami membacanya, merenungkannya, melakukannya, dan juga membagikannya. Terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur dan tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Ancient Words. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Holy words of our faith, handed down to this age, came to us through sacrifice. Oh, in the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Oke, teman-teman, kita mau lanjut ke persembahan, teman-teman. Boleh tolong di-share screen dulu untuk persembahannya?
Nah, persembahan ini dapat melalui link dan barcode yang nantinya akan di-share screen ya teman-teman. Dan juga untuk informasi, persembahan ini akan dikumpulkan untuk misi perintisan pembangunan gereja di Klaten. Oke, sudah ada ya. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita mau pujikan lagi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin bukti dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena aku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke teman-teman, kita udah ada di penghujung acara nih. Nah, kayaknya kurang afdol ya kalau ketemuan online tapi kita nggak foto bareng. Nah, aku mau minta tolong teman-teman untuk on cam dulu. Kita mau foto bareng dulu teman-teman. Yuk on cam yuk. Udah tolong adminnya nanti untuk screenshot ya. Yuk on cam dulu. Aku tungguin semuanya on cam nih. Oke, nanti akan dihitung oleh saya ya teman-teman. Apakah admin sudah siap? Oke, masih ada yang belum on cam ya teman-teman. Boleh tolong on cam dulu. Ini ada beberapa slide, jadi ditahan ya gayanya. Oke, sudah? Masih ada yang belum on cam nih. Yuk ditungguin ya. Oke, aku hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, karena sudah selesai semua rangkaian acaranya, kita mau tutup acara kita pada hari ini dengan berdoa, yang juga untuk mendoakan persembahan yang kita kumpulkan. Nah, untuk doa ini kepada Mas Ega, saya persilahkan. Baik, sebelum kita menutup, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesediaan teman-teman semua. Saya lihat tadi ada dari berbagai gereja, bahkan kota ya, ada yang dari luar Jawa juga nih, dari Banjarmasin kalau nggak salah ya, Kak Reformis, Kak Christian Reformis, ada dari Solo, bahkan ada Bu Pendeta Deborah ya, dari GKJ Kebun Terima kasih Bu Deborah sudah bersedia bersama-sama dengan kami belajar nih Bu. Baik, juga tentu terima kasih untuk Kak Alex sekali lagi untuk pelayanannya bagi kami, sangat memberkati materi yang dibagikan. Terima kasih.
Mari kita berdoa, kita akan menutup fellowship pada hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, Allah Tritunggal, Allah yang sungguh baik, Allah yang sore sampai malam hari ini menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui firman yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih karena kami boleh banyak sekali belajar. Kami belajar mengenai bagaimana kami itu mengalami reformasi yang sejati. Kami bersyukur karena ada firman Tuhan di sekitar kami, bahkan di dekat kami. Tuhan tolong kami untuk mengambil penerapan masing-masing, untuk kami makin mengasihi firman-Mu, mencintai firman-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak muda yang sungguh serius, sungguh cinta kepada firman-Mu. Karena kami tahu bahwa reformasi yang sejati itu lahir dari pertemuan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kami berdoa meminta pengudusan dari Tuhan untuk persembahan ini. Kiranya boleh Engkau pakai bagi perluasan kerajaan-Mu di kota Klaten terutama. Kami berdoa untuk satu gereja yang sedang dirintis di kota Klaten. Kami berdoa supaya persembahan ini boleh sungguh leluasa Engkau pakai untuk mendukung perintisan gereja di kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama juga berdoa untuk Kak Alex. Engkau berkati kesehatan, Engkau berkati setiap kebutuhan yang mungkin Kak Alex saat ini sedang doakan juga. Yang bersama-sama berdoa Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati, juga berilah kiranya Kak Alex makin berhikmat, Kak Alex makin berluasa Engkau pakai untuk melayani banyak anak-anak muda. Tuhan berkati pekerjaan dan tanggung jawabnya di kestafan nasional Perkantas. Tuhan juga berkati pelayanan Kak Alex di gereja. Tuhan berkati Kak Alex dan keluarganya. Terima kasih. Kami menutup fellowship pada sore hari ini Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur sekali. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk Mas Ega dan juga untuk penutup ya teman-teman. Terima kasih untuk Kak Alex dan untuk teman-teman semua yang udah bersedia untuk hadir dan meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk semua petugas-petugas yang terlibat. Sampai jumpa di persekutuan fellowship GPS bulan berikutnya. Kami dari petugas dan dari GPS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shalom. Anjir.